Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnaltima dengan NIM 21091020113. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi, perencanaan, dan pengukuran kinerja RPJMD Kota Malang. Yang pertama, dari pelaporan kinerja dalam Sakip dilihat menggunakan Lakip. Kesesuaian pencapaian dengan laporan. Kesesuaian laporan Sakip Kota Malang dengan Lakip Kota Malang dapat dilihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, dari tujuan. Sakip dan Lakip memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, dari segi sistem. Sakip adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Lakip adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keduanya saling terkait dan mempunyai hubungan yang erat. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan. Lakip adalah produk akhir Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Lakip digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran. Kesesuaian kerja dengan laporan. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang perlu dicapai oleh pemerintah Kota Malang. Tujuan dan target tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan. Setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, langkah-langkah selanjutnya adalah merencanakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan ini juga harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait waktu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan. Setelah kegiatan direncanakan, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya. Hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya, penetapan tanggung jawab, dan pemantauan kemajuan. Kemudian yang keempat, memantau dan mengevaluasi kemajuan. Kemajuan kegiatan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini meliputi pengumpulan data, analisis, dan pelaporan dalam laporan Sakip Kota Malang. Yang kelima, membandingkan kemajuan dengan target. Kemajuan kegiatan harus dibandingkan dengan target. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kesengajaan dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam, melaporkan kemajuan Lakip Kota Malang. Kemajuan kegiatan dilaporkan dalam laporan Lakip Kota Malang. Laporan ini harus memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan dan target. Kemudian, keefektifan persentase. Data persentase bisa efektif untuk laporan Sakip Kota Malang dengan Lakip Kota Malang. Dalam konteks Sakip dan Lakip, data persentase dapat digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai targetnya. Misalnya, jika suatu lembaga pemerintah memiliki target untuk mengurangi jumlah pengaduan sebesar 20% dalam setahun, data persentase dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan mencapai target tersebut. Jika lembaga tersebut berhasil mengurangi jumlah pengaduan sebesar 18% pada akhir tahun, maka data persentase tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga tersebut. Kesesuaian Lakip dengan rencana tahun berikutnya. Lakip Kota Malang seharusnya sudah sesuai dengan rencana kerja tahun selanjutnya, karena Lakip Kota Malang adalah dokumen yang memuat target dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 1 tahun. Oleh karena itu, Lakip Kota Malang harusnya sudah diintegrasikan dengan rencana kerja tahun selanjutnya. Jika semua proses perencanaan dan penyesuaian telah dilakukan dengan baik, maka Lakip Kota Malang diharapkan sudah sesuai dengan rencana kerja tahun selanjutnya. Hal ini akan memungkinkan pemerintah Kota Malang untuk melaporkan kinerja secara akurat dan efektif, serta memastikan bahwa sumber daya yang dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi internal. Dari evaluasi internal ini ada 3 aspek. Yang pertama, pemenuhan evaluasi. Dari sisi good governance, seluruh kinerja yang dikelola sangat memuaskan dengan terbentuknya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien dengan nilai AA. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dengan nilai yang
didapat yakni A. Kemudian yang ketiga, unit kinerja utama dan unit kinerja pendukung memiliki akuntabilitas yang sangat baik dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal berbasis teknologi informasi dengan nilai BB. Kemudian yang kedua yakni kualitas evaluasi. Dari hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja Kota Malang menunjukkan nilai sebesar 20,5. Dengan hasil yang didapat mencapai 35,00 atau sekitar 82% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dan dapat dikategorikan A atau sangat baik. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan hasil evaluasi. Terhadap hasil evaluasi yang telah ditetapkan ke depannya dapat menetapkan target kinerja dengan lebih baik, meningkatkan capaian kinerja dan komitmen pegawai di tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta meningkatkan perubahan budaya kinerja melalui inovasi baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.